Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, kita mulai kitab sekarang matannya ya dan syarah. Untuk syarhu salasatil usul. Yuk dibaca lanjut. Di atas no. Jadi ganti enggak apa-apa baca no. Baca ya. No. Yang bawa kitab itu. Qala mu'alif Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ya cukup itu dulu ya, udah. Ya. Sarahnya boleh. Al-awwal ibtada'a mu'alifu rahimahullahu kitabahu bil basmalati iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu abdu'un bil basmalati wa tiba'an li hadithi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi wa huwa abtar wa iqtida'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalati. Ya cukup. Ini ikhwah ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Matan ya yang di atas garis 2. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. As-saniyatu al-amalu bih dan seterusnya. Ikhwan berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini adalah yang pertama matanya. Jadi beliau memulai membuka dengan basmalah. Dengan basmalah sebagaimana diterangkan oleh Syekh, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalati. Al-muallifu rahimahullah, penulis, ibtada'a memulai kitabahu kitabnya bil basmalah dengan basmalah. Jadi dengan basmalah yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, gitu. Syekh Utsaimin mendatangkan 3 alasan mengapa memulai suatu kitab dengan basmalah. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillahi azza wajal. Iqtidaan itu isim atau fi'il antum?
I'rabnya apa? Kenapa nasab? Karena maf'ulun li ajli. Makanya menerangkan sebab. Ya kan, menerangkan sebab. Mengapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah? Iktidaan karena, nah itu kan maf'ulun li ajli, karena iktidaan, karena berkuduah, karena berteladan, karena mencontoh bi kitabillah, mencontoh kitabullah. Fa innahu, sesungguhnya kitabullah itu 30 juz, 114 surat, itu adalah mabdu'un, dimulai bil basmalah, dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya kan itu kan? Itu memang menunjukkan pentingnya basmalah. Ya kan itu. Makanya kita semua supaya memulai apa saja dengan basmalah, ya, dengan baca bismillah, itu toh, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Alasannya apa? Membuka dengan basmalah, iktidaan bi kitabillah. Yang kedua, ittiba'an li hadis, karena mengikuti hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtaru. Setiap perkara yang penting, setiap perkara yang ada nilai pentingnya, ada maksud dan tujuannya, tidak dibuka, tidak dimulai dengan bismillah di dalamnya, maka abtar. Maka apa? Terputus barokahnya. Yang ketiga, waqtidaan bir rasul, dan juga mengikuti, berkuduah, bertauladan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yabda'u kutubah bil basmalah. Beliau adalah biasa memulai kitabnya dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, alasan mengapa memulai dengan basmalah. Yang kedua, sekarang mendalami makna basmalah. Sekarang mendalami makna basmalah. Yuk lanjut. Ya boleh. Gak apa-apa, kasihkan aja, gak apa-apa. Dia mau kok. Dia mau itu. Oh, dia mau itu. Udah lulus setahun lagi. Bismillah. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin Ya. fi'il mu'akharin munasibin lil maqami takdirihi bismillahi aktubu aw asnafu wa qaddarnahu fa'lan fi'lan li'anal asla fil amalil af'ali al-af'alu fil amali al-af'alu wa qadarnahu mu'akharan li faidataini al-ula at-tabarruku bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala as-saniyatu ifadatul hasri li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul hasr wa qadarnahu munasiban li'annahu adallu ala muradi walau qulna mislan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi'u bismillahi nabtadi'u ma yadari bimada nabtadi'u lakin bismillahi aqra'u yakunu adala alal maradi alladhi
abda'u bihi. Abtadi'u bihi. Ya, ini ikhwah. Yang pertama membahas apa ini? Al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur. Apa itu al-jaru wal majrur? Bismi. Ya kan? Bismi. Bismi itu baknya namanya al-jar. Al-jar, ya toh? Al-jarru yang mengejarkan. Terus ismi namanya al-majruru yang dijerkan, ya toh? Atau nama lainnya sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah. Sibuhul jumlah atau dinamai dengan al-jarru wal majruru. Baknya kan mengejarkan, ya kan? Al-jarru di isim fa'il itu, isim fa'il dari jarra ya jurru jarron jarrun. Itu kan yang mengejarkan. Kan gitu ya kan? Dari jarra ya juru jarron jarrun. Jadi yang mengejarkan. Jadi itu bak kan mengejarkan toh. Lah ya, terus ismi kan namanya dijerkan toh. Lah ya majrurun kan gitu. Nah, kan itu al-jaru wal majruru. Nah, itu. Beliau jelaskan bismi. Apa i'rabnya bismi? Pada bismillahirrahmanirrahim. Mubtada apa khobar? Apa fa'il? Maf'ul bih? Maf'ul mutlak? Nah gitu ya kan? Itu apa i'rabnya bismi? Ya gitu ikhwah. Beliau jelaskan bismi itu adalah muta'alliqun. Itu. Apa? Dia adalah muta'alliqun. Jadi selalu aja ada itu kata keterangan kayak ada watu ilallah. Apa ilallah? Muta'alliqun. Ya kan? Kan gitu muta'alliqun. Kan itu namanya kan itu muta'alliqun. Ada watu ilallah kan gitu. Itu namanya muta'alliqun itu. Nah, itu muta'alliqun. Namanya muta'alliqun, namanya keterangan gitu. Itu tentu ada subjeknya, ada predikatnya, kan itu kan? Dan juga ada objeknya, ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihnya. Mana fiil, fa'il dan maf'ul bihnya? Mahdhuf, betul. Mahdhuf, nah itu mahdhuf. Nah itu. Mahdhuf. Nah ini yang kita itu kalau ngaji Al-Qur'an baru bahas Al-Fatihah, baru ayat 1 bahas bismillah udah diajak pinter. Kenapa? Karena udah ketemu mahdhuf. Kalau yang namanya orang pinter itu berarti apa? Mahdhuf pun tahu. Nah, itu namanya pinter ya kan itu. Nah, saya dikatakan hafal santri, saya dikatakan pinter hafal santri kalau sing ra mlebu ya ngerti. Nah, itu jenenge aku apa tenan. Nah, itu. Kalau cuman yang masuk kalau yang masuk saya tahu, itu standar wajar. Namanya masuk ya tahulah. Kelihatan kan gitu. Tapi kalau yang masuk pun nggak tahu, nah ini berarti ora standar, masih kurang berarti, ya kan berarti kurang. Jadi kalau besok ada yang nggak masuk, saya tahu berarti saya pinter berarti. Iya kan itu. Makanya tugasnya pengurus itu memanggil yang tidak masuk. Kan mereka kan pinter-pinter pengurus itu kan itu. Makanya bisa memanggil yang nggak masuk kan itu. Ya nggak usah diurusin, dipanggil di sidang yang itu kan itu yang nggak masuk. Ya ini Bismillah demikian. Dia adalah Bismi itu kata keterangan. Dia muta'alliq. Lah mana fi'il fa'ilnya? Mahdhuf. Bi mahdhufi fi'lin. Ya kan? Bi mahdhufi fi'lin.
Jadi oleh fi'il otomatis juga fa'il. Fa'ilnya juga maf'ul bihnya. Yang pasti fi'ilnya itu muakhar. Fi'ilnya diakhirkan. Jadi fi'ilnya jatuh setelah basmalah. Ya kan? Terus basmalahnya di muqaddam. Didahulukan. Bismillahi ajlisu gitu. Bismillahi asyrabu. Itu dah. Bismillahi adha'u thauban. Apa? Bismillahi aku meletakkan baju. Itu kan? Kan kalau meletakkan baju bismillah. Kalau pakai baju alhamdulillah. Itu toh? Ya. Terus juga fi'ilnya munasibin. Munasibin lil maqami gitu. Munasib dengan sikon. Dengan sikon, ngapain gitu kan, dengan pekerjaannya. Kalau makan ya akulu, bismillahi akulu gitu. Kalau tadi itu kalau nutup jendela, nutup pintu ya bismillahi aghliqul bab. Nah, itu kan. Nah, itu. Tapi cukup bismillah itu aja, cukup nutup pintu cukup bismillah, enggak usah komplit. Bismillahi aghliqul bab, enggak perlu begitu. Nah, kan diterangkan tadi kan fi'il fa'il maf'ul bihnya mahdzub, cuman ngucap bismillahnya aja, tapi di situ sebenarnya ada takdirnya, ada fi'il fa'ilnya, yaitu aghliqul bab, kan itu. Nutup itu membaca bismillah kan itu. Jangan nutup itu sambil marah kok. Duer. Enggak, baca aghliqul bab, baca bismillah aja. Bismillah aghliqul bab. Kan gitu ya kan. Tutup jendela ya kan, nutup apa lagi, gorengan ya kan, nutup lauk itu baca bismillah ya kan. Baca bismillah supaya setan tidak ikut bermalam. Dia ikut bermalam ya toh, ikut bermalam kan demikian. Biar nggak bermalam di situ ya kan. Ya. Juga sini kalau kita mau nulis berarti bismillahi aktubu atau bismillahi usannifu. Ya, bismillahi usannifu. Kenapa beliau jelaskan mengapa kok mahdhufnya fi'il fa'il? Kenapa mahdhufnya bukan mubtada khobar? Nah, gitu kan? Alasannya apa? Kenapa kok mahdhufnya itu fi'il fa'il bukan mubtada khobar? Jadi kenapa bismillah itu bukan kata keterangan untuk mubtada dan khobar, tapi kenapa bismillah itu adalah muta'alliqun, kata keterangan untuk fi'il dan fa'il? Beliau jelaskan di situ. Qadarnahu fi'lan, kita takdirkan yang mahdhuf itu adalah fi'il bukan mubtada khobar, ini fi'il fa'il. Mengapa? Li'annal asla fil amali al af'alu, karena hukum asal yang punya amal dalam i'rab adalah fi'il. Tidak ada fi'il yang enggak punya amal. Tapi kalau isim belum tentu punya amal. Sehingga belum tentu isim itu muncul muta'alik. Kan gitu, belum tentu karena dia belum tentu punya amal. Jadi kalau fi'il pasti punya amal, maka bisa muncul muta'alikun. Gitu kan? Itu maksudnya. Ini baru pertama diajak mikir nahwu ini ya. Nahwunya harus canggih nih. Gitu. Pinter ini. Ya. Memang jangan dilupakan itu. Terus
fi'ilnya fi'lin mu'akhirin, fi'ilnya diakhirkan. Apa artinya? Bismillahi aktubu, bukan aktubu. Bismillah, aku menulis dengan menyebut nama Allah, bukan, tapi dengan menyebut nama Allah aku menulis. Gitu kan? Itu namanya fi'ilnya mu'akhir, bismillahnya muqaddam. Kenapa kok demikian? Kenapa kok bismillahi dulu baru fi'il dan fa'ilnya? Li faidatain, untuk mendapatkan 2 faedah. Yang pertama, at-tabarruku bil bida'ati bi bismillah. Mencari berkah dengan memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Kan kalau aktubu bismillah kan namanya memulai dengan aktubu. Kalau bismillahi aktubu namanya memulai dengan menyebut nama Allah. Nah, itu ada berkahnya. Ada berkahnya bila kita memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di at-tabarruku, mencari berkah dengan memulai segala hal dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita tuh memulai dengan menyebut nama Allah itu berkah. Hanya kita suruh memulai dengan baca bismillah. Yang kedua, bismillah, nah itu ifadatul hasri, untuk memberikan faedah hasr, bahwasanya hanya dengan nama Allah saja kita memulai. Gitu, bahwasanya hasr hanya dengan nama Allah saja saya menulis. Hanya dengan nama Allah saja saya menutup pintu, jendela, ya kan? Lauk, pauk, gitu. Lauk, pauk kalau mau kan ditutup toh, ditutup, jangan ditinggalkan terbuka, kan gitu. Tutup baca bismillah, kan gitu. Bismillah itu. Ojo ngeyel. Ya guru enteng nggak baca bismillah, jadi gitu. Ya walaupun ringan, ya kan? Karena yang ini kan kita kan jaga-jaga dari apa yang nggak kelihatan, ya kan gitu. Ya, bismillah, ini dia Allah yang melindungi kita, kan gitu. Nah, dan juga biar berkah, kan itu. Tetap kita baca bismillah, kan itu. Baca bismillah. Itu penting sekali. Kalau mereka ngeyel kan cuman ringan, gak usah baca bismillah gitu. Oh iya, tidak bandel ini susah mana sih mengucapkan bismillah sama nutup gitu loh. Oh, kamu juga mau nutup apa ya, kan juga enggak ganggu tuh baca bismillah itu. Enggak ganggu, sambil nutup baca bismillah juga boleh, bisa kok. Iya kan? Protes gitu kan katanya gitu, ya kan. Lu coba baca bismillah gitu. Itu kan cari berkah di situ. Itu di situ itu. Kita ini bersama semuanya ini kemudahan dari Allah. Jadi kita ini jujur, maka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ki gampang, ini sing rasa. Nek simbah kae niki yang ndredeg niki. Lah kan wis ndredeg ngene wae, ndredeg apa meneh kon nggawa kan tanpa ndredeg. Padahal simbah biyen pas enom kae rasa lho. Iya kan? Iya. Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu berfungsi hasr namanya. Kalau kita bismillahi aktubu, hanya dengan nama Allah semata aku ini menulis. Ya, gitu. Itu ifadatul hasr. Jadi kita ini hanya dengan nama Allah semata. Tidak ada namaku sendiri pengen pamer, itu enggak ada. Itu loh. Betul-betul hanya pengen dengan nama Allah semata aku menulis gitu. Aku membaca kan. Itu namanya khasr. Kenapa kok khasr? Iya. Li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul khasra. Atau
nama lainnya li'ana takdima ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Karena mengedepankan yang haknya di akhir, kan gitu. Namanya muta'alikun, keterangan kan haknya di akhir, kudune yang mburi di belakang, kok didahulukan, itu tentu punya sebab, ada tujuan dan maksud. Datang terakhir kok neng ngarep dhewe. Oh bae ustate ya kan gitu. Lah kan yang khotbah, kan khotibnya. Kan gitu toh? Kan demikian. Ternyata yang khotib kan gitu. Misalnya kan gitu toh. Ya demikian. Oh ini datang terakhir kok masuk duluan. Oh ternyata cacat. Itu ternyata cacat, mendapatkan prioritas kan gitu. Ini kok antri kan enggak antri, datang-datang langsung masuk. Oh ternyata prioritas ya kan itu kan, dia cacat. Misalnya kan gitu. Ini namanya yang haknya di belakang, dia akhir kok didahulukan, tentu ada sebabnya kan gitu. Nah di sini juga demikian, mengedepankan yang haknya di akhir yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan kan gitu. Ya itu ya ikhwah. Itu yang kenapa ditakdirkan fiil. Gitu. Kalau dulu dibahas, kenapa kok fiilnya dibuang? Kok enggak disebutkan aja itu fiilnya gitu. Ya pertama meringkas, ya kan? Yang kedua, untuk umum apa saja. Lah kalau dalilnya diterangkan semua nanti kan banyak banget. Mau ngapa aja bismillah. Jadi banyak sekali. Apa-apa baca bismillah, apa-apa. Kan ada begitu. Makanya cukup dibuang sehingga itu bermakna untuk umum. Gitu kan? Jangan disebutkan semua, jangan bismillahi masuk, bismillahi duduk, bismillahi. Itu kan nanti apalagi ini, bismillahi Ahmad masuk, bismillahi Muhammad masuk, bismillahi Hindun masuk, bismillahi. Itu kan banyak banget nanti. Nah, kan gitu. Makanya dengan dibuang itu bermakna umum, ya kan? Ini pun juga berlaku di bahasa kita, ya enggak, Rip? Di bahasa Indonesia berlaku enggak? Apa contohnya, Rip? Di bahasa Indonesia? Enggak, pembuangan bermakna umum. Contohnya gini, Rip, contohnya. Kamu mengundang saya ke rumahmu, gitu. Di meja kau siapkan nasi putih, nila bakar, patin goreng, ada daging sapi, rendang, ada bakso, ya kan? Ada kerupuk, ada tempe, ada sambal, ya kan? Ada macam-macam minuman kan demikian, gitu kan? Terus kamu bilang ke saya gini, monggo Ustaz, silahkan makan nasi, kamu gitu. Misalnya ya kan gitu kan. Monggo Ustaz silakan makan nasi. Mameri ada pikir. Ternyata semuanya enggak boleh dimakan selain nasi. Kan gitu maknanya. Kalau dia bilangnya komplit. Silakan makan nasi Ustaz kan gitu. Oh, berarti hanya boleh makan nasi itu aja. Lainnya cuma pajangan ini ternyata gitu. Kan gitu. Beda kalau begini, monggo Ustaz silakan makan. Titik dibuang aja jangan diterusin. Berarti apa aja itu dimakan, apa yang saya mau boleh saya makan kan itu kan, bermakna umum itu kan. Kan gitu. Mau ngambil nasi sayur silahkan, ngambil nasi sambal silahkan, kan gitu. Mau ngambil nasi bakso silahkan. Kalau kamu bilangnya monggo Ustaz silahkan makan nasi, itu saya makan bakso salah. Ustaz kamu makan bakso, yang menyilahkan siapa? Ya kan saya salah akhirnya.
Saya kan nggak menyilahkan makan bakso tadi Ustaz. Cuma nyuruh silahkan makan nasi. Kenapa ada makan bakso gitu? Kan saya salah akhirnya. Ya kan? Kan gitu. Nah sama kalau dalilnya Bismillahi Muhammad menulis buku. Kan gitu. Nanti yang menulis Ahmad salah. Ya kan gitu. Akhirnya. Mas ini dibuang semua, dibuang fiilnya, dibuang fa'ilnya, dibuang objeknya supaya fa'ilnya siapapun, fiilnya apapun, kan gitu. Mulailah dengan Bismillah, kan gitu ya kan. Mulai dengan, jadi bermakna untuk umum, mulai dengan Bismillah. Enak toh? Enak itu gitu. Itu kaidahnya demikian. Ya ikhwati, bila berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu masalah mengilmui pembuangan ya gitu tuh ya. Itu namanya mengilmui mahdhuf, itu begitu mengilmui mahdhuf. Selanjutnya wa qaddarnahu munasiban. Apa artinya munasiban itu? Kalau mau makan ya bismillahi akulu. Kalau mau minum bismillahi asyrabu. Kan itu namanya munasiban. Punya takdirnya loh ya. Kalau yang diucapkan ya bismillah toh aja kan gitu. Kalau ditakdirkan kan gitu. Munasib. Jadi bisa fi'il apa saja yang itu sesuai dengan yang dikerjakan. Gitu kan? Nah gitu. Kenapa? Li'annahu adallu alal muradi, itu lebih menunjukkan kepada yang dimaksud. Beda kalau misalkan ketika kita ingin membaca kitab, kita bukan bismillahi aktubu tapi bismillahi abtadi'u. Bismillahi kita mulai. Nah, gitu kan? Bingung kamu. Yuk. Bismillahi kita mulai. Itu kamu ini bingung Mas Yan. Mulai apa Ustaz kan gitu kan? Bingung. Beda kalau bismillahi nakra'u. Oh iya, mulai membaca. Itu namanya adalu alal murad. Yuk bismillahi nadrusu gitu toh. Nah, itu ya. Namanya adalu alal muradi. Makanya lakin, tetapi kalau kita mengatakan bismillahi akra'u yakunu adalah alal murad, lebih jelas maksudnya. Apa itu? Yaitu memulai membaca, memulai belajar. Nah itu Masya Allah ya, itu penting sekali. Soalnya ini ayat pertama juga bismillah loh ya kan. Jangan sampai kita nggak paham bismillah. Itu maksudnya bismillah itu begitu maksudnya bismillah. Itu maksudnya bismillah. Makanya biasakan kita itu mengagungkan Allah. Jangan sampai mau makan nggak baca bismillah. Padahal nasinya yang menciptakan Allah, ya kan? Lauknya ayam, padahal Allah yang menjadikan telur menjadi ayam. Lauknya telur, padahal Allah yang menjadikan ayam bertelur. Maka dilupakan, ya kan? Bacalah bismillah, kan itu toh? Baca bismillah, kan itu. Mau minum teh hangat di warung, gimana? Baca bismillah enggak? Ya baca bismillah, walaupun kamu udah bayar. Aku udah bayar 5.000 kok tadi teh panasnya saya enggak baca bismillah kan gitu. Ya bayar 5.000 itu apa? Bayar jasanya mencuci gelas, jasanya masak air, itu harganya gula sama teh, kan gitu. Oh itu yang warungnya juga gak kulaan air kok, ya kan? Air kan dari Allah nggak dijual. Kalaupun jual air cuma jual biaya aja, biaya proses, ya kan? Biaya packing, biaya transportasi gitu loh. Kan gitu, nggak bayar juga airnya, tinggal ngambil mereka kan. Maka tetap baca bismillah kan gitu kan.
kita baca bismillah demikian. Jangan rusak ber orang sama bismillah, ya salah. Ya baca bismillah juga ya kan, tetap baca bismillah. Dia Ta'ala yang menciptakan air kan gitu. Dia Ta'ala yang menurunkan air, bukan hujan ya toh. Terus menyimpankan di dalam tanah. Itu toh, bagusnya simpan dalam tanah apa biar di permukaan air atau airnya? Biarkan di permukaan tanah apa simpan dalam tanah bagusnya? Kenapa? Oh iya betul kan itu. Betul Allah betul kan yang itu disimpankan di dalam tanah. Walaupun untuk mengambilnya perlu bikin sumur, tapi kan tetap bagus, itu yang hikmah itu ya kan, itu yang hikmah kan itu. Kalau disiapkan di atas tanah justru nanti merusak tanah ya, juga airnya rusak kan gitu, malah nggak terpakai, malah mubazir ya toh. Nah, itu. Walaupun suruh bikin sumur ya itu yang bagus itu, tapi makanya Allah memberikan pahala yang besar bagi siapa-siapa yang wakaf sumur, gitu kan? Nah, pahala besar itu bagi wakaf sumur itu. Ya gitu ya, wahai berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu baru baca bismi loh ya. Baru bismi itu. Segitu keterangan bismi ya, itu pun belum selesai itu sebetulnya. Ya itu bismi begitu. Sekarang Allah, sekarang bismillah. Ya sekarang Allah. Yuk baca Allah yuk. Sekarang Allah. Asani Allahu allama alal bari. Alamun alal bari. Jalla wa ala wa huwal ismul ladzi tattabi'uhu jami'ul asma'i. Hatta innahu fi qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Surah Ibrahim al-ayat. Atain wa wahid. La naqulu inna lafdhal jalalati Allah sifatun bal naqulu hiya atfun bayan li alla yakuna lafdhu dzul jalalati tabaiyatan na'ti lil man'uti. Ya. Itu ya, yang sekarang Allah sekarang. Allah pada bismillah ya Allah. Apa ya Allah itu? Isim alam. Apa Allah isim? Isim alam. Ya. Allah isim alam. Ya kan? Isim alam. Kalau ini siapa namanya? Arif. Apa itu Arif? Isim alam untuk menamai bocah ini waktu kecil dulu sampai meninggal dunia nanti, ya kan? Bocah ini waktu kecil dulu sampai nanti meninggal dunia namanya Arif. Kalau Allah apa? Nama untuk siapa? Nama untuk siapa? Untuk Al-Bari Jalla wa'ala, ya kan? Nama untuk siapa? Al-Bari Jalla wa'ala, gitu. Untuk Al-Bari Sang Pencipta, ya kan? Jadi Allah nama untuk Al-Bari Sang Pencipta yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Itu Allah. Itu. Makanya nama Allah enggak boleh untuk menamai selain Al-Bari. Kok nama Arif untuk ini boleh, untuk ini juga boleh, ini juga Arif, itu enggak masalah. Ya kan? Enggak apa-apa. Kamu enggak boleh protes, enggak punya hak kamu untuk
itu hanya namaku saja nggak bisa. Ya kan gitu. Kalau Allah hanya untuk Al-Bari Jalla wa Ala, nama sang pencipta yang maha agung dan maha tinggi. Itu jemaah. Kemudian nama Allah ini nama yang induk. Al-ismu alladzi tattabi'uhu jami'ul asma. Nama yang diikuti oleh semua nama-nama Allah yang lainnya. Jadi semua nama-nama Allah yang lainnya itu mengikut Allah. Ya kan? Mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah ikut kepada satu nama di antara nama-namanya. Walaupun Allah itu letaknya di belakang. Nama-namanya yang lain letaknya di depan. Itu pun tidak berarti Allah sebagai tabi, sebagai pengikut. Gitu. Apa misalnya dalam Al-Quran yang mana Allah itu di belakang nama-nama yang lain di depan? Misalnya surat Ibrahim ayat 1 dan seterusnya. Di situ Allahi kan di belakang. Ya kan? Sesudah Al-Azizi Al-Hamidi. Itu kan? Itu Allah kan setelah Al-Azizi Al-Hamidi ila siratil azizi Al-Hamidi Allahi. Kan gitu dah? Kan gitu. Nah, walaupun demikian, walaupun Allah di belakang, tetap Allah bukan naat. Allah bukan naat, di situ bukan pengikut, ya, bukan naat. Tetapi di situ adalah atfu bayan. Namanya atfu bayan. Sehingga dia adalah bukan naat situ, bukan pengikut, misalnya begitu, ya. Itu ya yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu menyerangkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah nama yang utama, itu Allah. Adapun Allah sendiri maknanya apa jemaah? Al-ilah, yang berhak disembah. Itu kita harus tahu itu. As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Qadir yang maha mampu. Allah nggak tahu, nggak boleh. Allah ya Allah, nah, jangan begitu. As-Sami yang maha mendengar, Al-Ali yang maha tahu. Kalau Allah Al-Ma'budu hubban wa ta'ziman. Al-Ma'budu hubban wa ta'ziman. Gitu kan? Allah itu ya Ibnu ya. Pernah baca gitu, pernah baca. Di mana? Di Nubdah, betul, Masya Allah. Di Nubdah ada kok. Diterangkan di Nubdah bil Aqidah. Terang sana. Allah dalam kurung al-ma'budu hubban wa ta'ziman, ya kan? Udah juga sama, udah baca kok. Di Nubdah ada. Ya kan? Itu. Al-ma'budu hubban wa ta'ziman, kan gitu kan, Allah yang demikian. Yang berat disembah karena dengan cinta dan pengagungan. Cinta menunaikan perintahnya, pengagungan meninggalkan larangannya. Gitu toh? Ya. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan nama Allah dengan nama makhluk. Kok nama makhluk? Walaupun namanya Sarjono, dia berarti belum kuliah juga Sarjono bisa. Lo namanya Arif, tak kok sering ngerti, aku yang gumun aku.
Namanya Arif berurutannya sering nggak tahu. Itulah nama manusia itu gitu itu. Kalau dia Ta'ala tidak pernah demikian. Dia Ta'ala selalu namanya sesuai sifatnya, nggak pernah tidak. Nama mengandung sifat. Kalau kita tidak, cuman harapan semoga anakku dengan saya namai Arif nanti jadi orang yang Arif. Kan cuman gitu. Kalau ini nggak jadi ya qadarullah kan gitu. Ya itu yang mungkin yang kita baca dulu ya, sampai baru bismillah berarti. Ya, bismillah. Ar-Rahmannya belum. Ya. Baru bismillah aja ya. Ya lumayan lah itu, lumayan itu ya, lumayan alhamdulillah. Allahumma barik udah dapat berkah insyaallah gitu. Itu kita akhiri dulu subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.